Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi' al mubarakah dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaitu wa ala ma nawaitu. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في معهد حضرة الشيخ هاشم الأشعري والخير والشرف وفي معصوم وإلى جميع أساتذتنا وأستاذاتنا في هذه المؤسسة وجميع سلسلة مشايخنا في هذه ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وينبغي أن يستعمل يده. بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي lan sayukyanya apa an yasta'mila yen toh menggunakan sapa muallim al ahaditsa ing pira-pira hadis al waridata yang kang teko yang sampai. Jadi hadis-hadis yang sampai yang menjelaskan tentang fit tasbihi ing dalam tasbih wa tahlil dan tahlil wa nahwihima dan sebagainya, rupane minal adzkar saking pira-pira zikir, rupane minal adzkar saking pira-pira zikir, wa da'awati dan pira-pira doa. Jadi pesannya Imam An-Nawawi kan kemarin di pertemuan yang lalu itu kan pengajar Al-Quran atau guru secara umum itu mestinya menampilkan akhlak yang terpuji, ya, termasuk penampilan itu harus dijaga, artinya penampilan yang bisa menjaga muru'ah sebagai seorang guru. Terus yang kedua ini, orang yang ngajar itu jangan hanya memperhatikan sisi zahir, tapi sisi batinnya harus diperhatikan, termasuk memperbanyak membaca wirid, doa. Karena banyak hadis-hadis atau riwayat yang sampai kepada kita yang menjelaskan tentang fadilah membaca tasbih, membaca tahlil. Jadi begitu. Makanya tasbih, tahlil, tahmid itu termasuk di dalam beberapa riwayat itu ditafsirkan termasuk al-baqiyatus shalihat. Kan di dalam surah Al-Kahfi itu di juz 15 halaman 3 halaman terakhir pojok atas itu, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun
amala. Itu mengingatkan bahwa al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu kalau sampai melalaikan seseorang dari Allah, padahal hartanya banyak, anaknya hebat-hebat, itu ya hanya akan menjadi perhiasan kehidupan dunia, tidak sampai bernilai untuk akhirat. Tapi kalau anak-anak yang solih, yang baik, tetapi orang tuanya juga tetap ingat Allah, disyukuri, maka itu menjadi tidak hanya zinatul hayati dunia, tapi nanti bisa punya dampak untuk akhirat bagi orang tuanya. Terus lanjutannya itu wal baqiyatus shalihat. Al baqiyatus shalihat itu menurut para ahli tafsir itu ada beberapa makna. Ada pendapat yang mengatakan al baqiyatus shalihat itu kan maknanya adalah amal-amal salih, hal-hal baik yang pahalanya itu kekal, pahalanya terus sampai nanti di akhirat. Makanya lanjutannya khairun, wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba. Jadi di sisi Tuhanmu, di sisi Allah, itu pahalanya itu jauh lebih baik. Wa khairun amala, dan menjadi sesuatu yang paling baik untuk diharapkan dapat balasannya untuk di masa yang akan datang, khususnya di akhirat. Nah, al-baqiyatus shalihah itu ada yang mengartikan as-shalawat al-khams, itu bagian dari al-baqiyatus shalihah. Apa itu as-shalawat al-khams? Salat 5 waktu. Terus yang kedua, bacaan tasbih, tahlil, subhanallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, terus masuk Allahu akbar, terus alhamdulillah. Itu semua termasuk bacaan al-baqiyatus shalihat. Maka di sini yang dimaksud guru seyogianya menggunakan hadis-hadis itu adalah mempraktekkan. Jadi guru juga mendoakan muridnya, juga guru itu ahli tasbih, juga guru itu mensupport muridnya lewat jalur batin. Wa an yuraqiba, dan yang temen wa an yuraqiba. Oh, ini. Wa an yuraqiba, dan guru itu merasa an yuraqiba yantoh mengawasi sapa Allahu Allah fi sirrihi, dalam keadaan sirrinya muallim, wa alaniyatihi, dan dalam keadaan jelas banyak orang, terang-terangan. Atau gini aja maknanya diganti, wa an yuraqiba yantoh senantiasa mendekatkan diri, muraqabah sapa muallim Allah ing Allah. Jadi baik dalam keadaan sepi atau rame, itu selalu hatinya itu muraqabah, selalu hatinya itu merasa diawasi oleh Allah. Kan orang kalau merasa dekat itu akan merasa diawasi. Kalau merasa jauh merasa tidak diawasi. Nah, orang itu sekarang lebih takut kepada CCTV dibanding lebih takut kepada Allah. Ada orang mau mencuri, di toko ditulisi, toko ini dilengkapi dengan CCTV. Itu mau mencuri mikir-mikir. Tapi kalau tidak ada CCTV-nya, tolak-tolak aman, dia berani mencuri atau berani melakukan kemaksiatan. Jadi, sekarang ini kan CCTV sudah di mana-mana. Padahal CCTV Allah itu jauh lebih rinci dibanding CCTV manusia. Kalau CCTV manusia itu masih bisa ketika
dicabut dari listrik, tidak nyala, mati, tidak bisa merekam. Dirusak CCTV-nya, sudah tidak ada video rekamannya lagi. Tapi kalau CCTV Allah itu tidak bisa dirusak. Makanya ketika nanti orang itu di akhirat, itu cukup melihat kembali CCTV-nya, cukup melihat kembali track recordnya, perilakunya, apa yang dilakukan ketika di dunia. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Surah Al-Isra itu. Saya ulangi, wa an yuraqiba sapa muallim, dan agar selalu mendekatkan diri sapa muallim, merasa diawasi. Allah, mendekatkan diri Allah ing Allah fi sirrihi ing dalam ing dalam tingkah sepine muallim wa alaniyatihi lan tingkah ramine muallim, artinya dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan banyak orang. Wa yuhafidha, dan agar senantiasa melestarikan. Hafidha yahfadhu itu menjaga. Makanya termasuk menghafal Quran itu dalam rangka menjaga. Hifdzul Quran itu menghafal. Lah menghafal itu adalah menjaga kemurnian kalamullah. Yuhafidha itu lebih kuat lagi karena ada tambahan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, sehingga yuhafid itu maknanya melestarikan. Muhafadzah, ada ungkapan al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Terus kemarin ada kegiatan ya muhafadzah, ada kegiatan di sini kayaknya. Yang apalan apa itu, lomba-lomba apa? Muhafadzah apa ini? Judulnya apa kegiatannya? Bukan muhadharah, beda. Muhafadzah apa? Itu kan untuk menjaga dan melestarikan. Carane apa? Carane dibuatkan media yang di situ ada fastabiqul khairat. Kan orang itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika, kalau dalam bahasa lain, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi memang harus. Makanya di hadis Rasulullah itu kan beliau sampai memotivasi orang agar terpacu untuk menjadi baik itu ada dua hal yang orang itu boleh hasud. Hasud dalam arti positif, iri. Pertama, ada orang yang dianugerahi Al-Quran. Ini nanti bisa dimaknai ya Al-Quran ya ilmu ya. Lalu dia ini ana al-laili wa ana an-nahar, baik malam ataupun siang itu Qurannya itu dipakai untuk dalam sholat, lalu derasnya, perilakunya, atau kalau ilmunya itu betul-betul diterapkan, maka itu kita harus iri, harus punya rasa aku kudu sok kayak ngono. Tapi irinya yang positif. Iri positif itu ingin menanamkan kebaikan dalam diri kita, bukan ingin nikmat kebaikan yang diperoleh orang lain dihilangkan. Kalau itu negatif. Sama nek ketok kanca sampean pinter, ya pelajaran cepat paham, ujian ini kan sudah mulai ujian ini. Ujian itu dia itu bisa, mama sampean di sampingnya tanya, gak dijawab sampean muangkel. Aku takut ngono tok, ya mesti ujian kok takut. Nah ujian itu memang untuk menguji kemampuan kita, seberapa dalam pemahaman kita terhadap materi itu. Ya ojo takut, diisi saja. Kalau tidak bisa, saya kasih tahu kata kuncinya. Sampai nak ujian tidak bisa jawab, jawaban dengan satu ungkapan, wallahu a'lam bishawab. Itu menunjukkan tingkat ketauhidan yang tinggi. Tapi ojo kabar ya, soalnya 10 umpama bukan multiple choice, isian, soalnya 5 isian. Semuanya diisi itu ya jangan. Nek sitok diisi itu lumayan lah. Jadi ya, kalau 5-5 diisi itu ya kak sinau jelas ya. Kak dibuka belas buku nih, kak dimutolaah. Jadi kembali ke materi. Terus yang kedua, yang orang
boleh diiri itu ana wong nyambut gawene srewegep sehingga secara sunnatullah dia ini punya harta yang banyak, tapi hartanya tidak membuat dia sombong, tapi hartanya itu ditasarrufkan, digunakan untuk hal-hal yang baik. Punya anak asuh 100 orang dibiayai, punya ini, terus sodakohnya itu luar biasa, dan itu bukan untuk konten, tapi betul-betul orangnya bagus, orangnya baik. Nah, itu maka kita boleh iri dengan catatan kepinginnya itu seperti itu untuk memotivasi kita biar kita usahanya serius, sungguh-sungguh, bukan berniat agar nikmat kebaikan itu dicabut dari orang itu. Kalau itu tidak baik. Itu yang kita minta perlindungan itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Saya itu sering mengangen-angen itu. Orang kalau membaca surah Al-Falaq minta perlindungan dari kejahatan orang yang iri, orang yang hasid orangnya. Apabila dia mendengki, idza hasad. Kalau itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah itu kan hatinya sudah dibersihkan. Beliau maksum. Beliau tidak punya sifat iri kepada yang lain. Maka kalau beliau minta perlindungan kepada Allah dari orang lain yang iri kepada beliau. Tapi kalau kita itu harus dua. Pertama, orang lain yang punya niat jahat karena iri kepada kita. Atau yang kedua, kita berlindung kepada Allah, minta perlindungan dari diri kita sendiri. Yang diri kita ini kalau iri itu bisa membahayakan orang lain. Orang iri, apalagi kalau punya NPD, ini penyakit jiwa yang luar biasa, itu melakukan keburukan itu dia rela dirinya tersakiti asalkan orang lain tidak merasakan kenikmatan. Ini sudah bahaya sekali. Kalau ada orang seperti ini, itu tetangganya tidak bisa hidup tenang. Padahal perintah Rasulullah itu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sama memahami tetangga itu jangan nanti saya punya tetangga kalau punya rumah. Sekarang sama punya tetangga, teman satu kamar sampean, teman satu pondok, teman di sekolah, itu tetangga sampean. Jadi berangkat ke sekolah, yang jejer sampean di bangku sampean bukan anak pondok tapi anak kampung, rumahnya di Sumoyono umpama. Itu tetangga sampean ketika sedang belajar, maka jangan diusili, jangan disakiti. Konjone gak lapo-lapo mau duduk dipasangi permen karet. Akhirnya permen karetnya nempel di seragamnya, murang-muring. Ya mesti ae. Temannya mau duduk, kursinya diseret. Jadi kalau anak perempuan kadang-kadang nggak seberapa parah guyonnya. Cuman tetap harus menjaga lisan, jaga perbuatan. Anak laki-laki itu kadang guyonnya kenemenan. Kan pernah terjadi di sekolah mana itu kan. Karepe guyon mau duduk kursinya diseret, duduk akhirnya jatuh. Ternyata kecelakaan serius, akhirnya dibawa ke rumah sakit karena terkena tulang belakangnya patah. Jadi kadang-kadang itu begitu. Nah, rek wedok itu kadang-kadang kalau yang perempuan itu ngomongnya dijaga, jangan gampang nyakiti temannya. Ada orang itu yang dikit-dikit dipikir baper, tapi ada juga yang easy going. Tapi kita harus lihat teman kita, menghargai teman kita. Jangan kemudian gara-gara teman kita punya kekurangan apa dibully. Wah, ini bahaya ini. Ya, kan di kita insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi. Kan kita sudah bertekad untuk apa? Kemarin di momen resolusi jihad itu loh, buat resolusi apa? Kan itu juga ijtihad itu. Jadi ada anti kekerasan di dalamnya, termasuk anti bullying dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuhafidhu ala dzalika wa an yakuna, dan yen to ono apa ta'wiluhu, ta'wil pakai ain,
ta'wilu keyakinannya. Jadi punya daya optimis yang luar biasa. Keyakinannya seorang guru ini fi jami'i umurihi ing dalam semua urusannya iku 'ala Allah. Jadi urusannya itu percaya ini diserahkan, dipasrahkan kepada Allah. Tapi setelah melalui ikhtiar baik ikhtiar batin maupun ikhtiar zahir. Sudah mengajar yang baik, kok murid masih banyak yang tidak paham. Ya sudah, pasrahkan kepada Allah sambil terus didoakan. Ada pertanyaan? Faslun, ay hadza faslun. Wa yanbaghi lahu wa yanbaghi lan sayuqyanya lahu bagi muallim. Wa yanbaghi lan sayuqyanya lahu bagi muallim apa an yurafiqa agar bersikap baik, bersikap lemah lembut. Ar-rifqu ini terkait dengan bersikap baik dan lemah lembut. Biman kelawan orang yakra'u yang membaca sopoman alaihi ing atase muallim, artinya bersikap lembut kepada orang yang belajar kepadanya. Ya, an yakra'a biman yakra'u alaihi ing atase muallim. Jadi bersikap lemah lembut kepada murid, kepada orang yang belajar kepada dia. Wa an yurahiba, dan agar menyambut dengan sambutan yang hangat. Rahaba yurahibu tarhib, itu nanti jadinya marhaban. Karena ada marhaban itu rahaba yurahibu tarhiban, marhaban barang itu. Jadi marhaban itu menunjukkan sikap yang baik dalam menyambut. Itulah disebut dalam bahasa kita itu sambutan dengan hangat. Murid datang, apalagi tepat waktu, tidak terlambat, atau masuk kelas. Ini guru ini menampakkan hal-hal yang membuat murid itu senang. Karena kalau murid itu sudah respect terhadap gurunya, itu ilmu itu bisa cepat masuk, cepat paham. Tapi kalau sudah murid, ya entah dengan alasan apapun, kadang-kadang tuh ada guru yang sudah benar, sudah baik, muridnya itu gara-gara ulangan harian dikasih nilai 20 itu mau ngangkel, padahal nggak boleh ya gitu. Mestinya kalau dapat nilai 20 itu murid harus berpikir, nggak mungkin guru tiba-tiba ngasih 20, pasti ada sebabnya. Ya ini salah kabeh. Kan begitu. Maka harus introspeksi. Ada guru itu yang sudah baik, muridnya nggak seneng. Sampai kalau nggak seneng sama guru, sampai rasakan itu pelajarannya itu tambah gak nyaut. Gak nyaut itu apa ya? Gak nyambung. Kami dijelaskan gitu, wujud sampean di kelas tapi pikiran kemana-mana. Guru gak enak ulangi. Ya apa hati paham? Kan gitu. Makanya kalau ada pertanyaan yang menjebak, hari guru, kemarin kan hari guru ya sudah lewat ya. Siapakah guru yang paling Anda idolakan? Banyak yang nulis guru ini. Kenapa? Karena begini. Terus ada pertanyaan, siapakah guru yang paling Anda benci? Itu pertanyaan menjebak sebenarnya. Kalaupun kita tidak senang dengan guru, itu tetap jangan ditulis guru ini. Kenapa? Karena ini. Ya jangan, itu malah menjauhkan kita.
Kecuali loh ya. Kecuali kalau guru itu, naudzubillah, guru atau dulu pernah ngajar kita, guru itu sudah melakukan pelanggaran syariat. Maka yang kita benci itu perilakunya, jangan kita tiru. Sudahlah, itu guru saya, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kembali ke jalan yang benar. Jadi begitu. Wa an yurahiba bihi, wa an yurahiba, dan agar memberikan sambutan secara hangat bihi kelawan man yaqra'u alaihi, artinya kepada muridnya. Wa an yuhsina dan memperbagus sapa muallim ilaihi, kepada orang yang belajar, bihasbi halihi, kelawan kadar keadaannya, artinya ya sesuai konteks antara guru dan murid. Ini makanya Imam Nawawi mengatakan bihasbi halihi, ini penting. Murid menghormati guru, guru menyayangi murid, tapi tetap sesuai dengan keadaan guru dan murid itu. Gak boleh melanggar syariat. Contoh, Rasulullah itu kan memperlakukan para sahabat itu sebagai orang tua. Guru yang baik itu bisa berperan sebagai orang tua di satu sisi, tapi juga bisa berperan sebagai teman yang memotivasi, bisa juga berperan sebagai, kalau ada masalah bagi murid atau peserta didik, guru ini bisa menjadi sahabat yang bisa mendengarkan keluh kesahnya. Tetapinya ini, umpama ada guru laki-laki, muridnya perempuan, sudah aliyah, bukan MI ini. Moro-moro guru ini ngomong begini, saya ini kan diperintah dalam agama itu ngajar itu seperti orang tua yang memperlakukan anaknya. Secara fitrah apa? Kasih sayang. Maka kemudian muridnya itu umpama sudah sekarang salimnya seperti ke orang tua, iki wedok muridnya aliyah, ya tetap tidak boleh. Ya, terus ditepuk-tepuk begini, sing sabar. Ini ada batasannya, ini tidak boleh. Karena itu melanggar syariat yang lebih utama. Karena ini bahaya gitu loh. Akan memunculkan madorot atau bahaya yang lebih besar. Tetap ada batasnya. Guru ya guru, murid ya murid. Kecuali kalau yang jadi guru itu benar-benar orang tua sampean. Ya orang tua sampean yang ngajar di sekolah itu, sampean sekolah di situ. Ya ini benar orang tua. Paham? Itulah yang dimaksud Imam Nawawi dalam kitab ini. Yurahiba bihi wa yuhsina ilaihi, tapi ingat bihasbi halihi. Itu harus ditandai secara khusus. Ya, sampean umpama loh ya, bukan di sini, di tempat lain. Guru laki-laki sangat akrabnya sama muridnya perempuan, suruh mijeti. Sampean harus berani nolak. Boten, saya kan perempuan sudah besar, tidak boleh persentuhan. Kok suruh mijeti? Lo kan saya orang tua sampean, tetap tidak bisa. Itu tetap tidak diperbolehkan. Ya, harus berani menyuarakan kebenaran. Walaupun kadang-kadang rotok kawani itu, tapi harus berani. Faqad rawaina mongko teman-teman meriwayatkan sopo kami. Imam An-Nawawi dalam kitab ini maksudnya. Beliau meriwayatkan an Abi Harun al-Abdi, dari Abi Harun al-Abdi. Qala, kunna, dulu pernah terjadi, kunna ono sopo kita, nakti mendatangi sopo kita Aba Sa'idin al-Khudri, ing sahabat Abi Sa'id al-Khudri. Dulu kami pernah mendatangi atau sowan kepada
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Faya radhiyallahu an fayaqulu, kemudian bercerita sapa Abi Sa'id Al-Khudri, tiba-tiba, jadi Abi Harun Al-Abdi ini berarti generasi tabi'in, pernah beserta teman-temannya yang lain itu sowan ke Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri itu sahabat Nabi. Apa yang dilakukan Abi Sa'id Al-Khudri? Fayaqul, ketika datang itu rombongan ini yang sowan ini, tiba-tiba Abi Sa'id Al-Khudri itu mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung disambut dengan pelukan hangat, dengan sambutan hangat, selamat datang. Monggo, monggo silakan. Oh, ini, oh ya benar. Marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang terhadap wasiat Rasulullah. Jadi generasi ini yang datang kepada Abi Sa'id Al-Khudri itu diperlakukan sebagai orang-orang yang terhormat, yang dihormati, yang disayangi. Kenapa? Karena generasi-generasi ini Rasulullah itu sudah pesan, nitip ke generasi berikutnya, nitip umat. Kan guru itu melanjutkan misi Rasulullah. Guru, pengasuh sampean, para ustadz-ustadz sampean itu melanjutkan misi Rasulullah. Tugasnya apa? Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini tugas-tugasnya. Membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, mulang ngaji. Sampean sudah bisa baca, ngaji, sampean menghafal. Sampean ngaji sendiri mempersiapkan, tapi disetorkan. Lek ono sing keliru diingatkan. Kalau ada hurufnya yang kurang tepat dibenarkan, diingatkan. Kalau ada yang kurang tepat tajwidnya, fasahanya dibenakno. Kurang mangap, begitu kan? Itu harus dikawal sejak sampai menghafal. Jangan sampai ketika menghafal ziyadah, hafalan tambahan, itu tidak karu-karuan, nanti cetakannya jadinya rusak. Kalau rusak, angel mendandani. Nah, lebih baik sampean sekarang diingatkan. Ustaz Nur Kholis itu termasuk agak ketat dalam hal fasoha, diingatkan. Jangan kemudian sampean begini, aku ngaji di ustadz yang lain gak apa-apa begini, kok di ini di benak dong ini. Itu justru harus kita syukuri gitu loh. Dan lain-lain. Di sekolah sampai nono sing teman sekolah berangkat sekolah pakai rubuk, moro rambutnya ini metu-metu begini. Enggak pakai iket, umpamanya. Diingatkan, aku mek ngene tok dilingno itu untuk kebaikan sampean. Jangan kemudian diingatkan itu sampean punya dendam, mangkel gara-gara diilingno. Paham? Tadi malam itu jam setengah dua malam itu ada anak putri pondok sebelah ini mencolot pagar itu nang di setengah loro, bukan gone sampean, bukan depannya itu. Aku ini loh, arek wedok arek loro setengah loro mencolot pagar metu iku terus ate nang di. Namanya enggak tahu sudah ditutup kan kayak ini kan. Terus mbun apa arek-arek iki. Ngono iku lho dijogo, kehormatannya dijaga, wis gak boleh keluar, dipageri. Kok ya mencolot jam setengah loro bengi, ada apa? Allahu a'lam. Ose. Sewenenge sampe lek krungu iku. Sampeyan ojo melok-melok.
Ya, wis dijogo ono pagere, wis dikunci jam sekian, dikei perangkat pengurusnya, ada ketua lokal pondoknya, ada apa namanya, ada keamanannya. Keamanan siapa ya di lokal timur? Hah? Oh ya, ada keamanannya. Dan seterusnya. Itu untuk kebaikan sampean. Keamanan ngiling niku ya ngono untuk kebaikan sampean. Yang di sini juga begitu di LKSA. Ada berapa anak di sini? Hah? 6. Oh 8. 8 ya? 8. Arek 8 diopeni sing apik iki. Mau Mbak Juga sebagai yang sesepuh, pini sepuh kan begitu. Mbak Juga ini wis nyontoni apik. Ngajine sregep dan iki sing liyane niru wae. Iya. Mbak Rahma wis sregep, sing liyane ya niru kan gitu. Ojo kemudian mek didelok tok, bapak cek sregep-sregep dhewe yo. Lah mek 8 kan berarti kan mestinya kan iso sregep kabeh. Terus pokoknya di pondok itu jangan sampai kesempatan itu terbuang sia-sia. Getun sampean. Saya ini ya. Ya cerita dikit lah. Mudah-mudahan laria awala sum'ata. Saya itu zaman saya mondok dulu. Kata teman-teman saya termasuk sregep. Padahal saya itu hanya melaksanakan kewajiban saya. Saya merasa bahwa mondok itu enak, wis gak mikiri, wis dikirimi makan tinggal makan. Waktu itu menyuci masih nyuci sendiri. Sekarang tambah arek saiki. Enggak tahu kalau di sini ya, kalau di Tebuireng di MK kan laundry misalnya. Terus lek gak ngaji, lek gak sinau terus kate lapo nih pondok iku. Mosok sampe nyambut gawe. Nyambut gawe apa saya mau di pondok ini mau jualan aja pengen dapat. Iku nanti, sekarang waktunya sampean istifadah. Itu saja. Apa? Saya yang katanya teman-teman dulu sregep, itu ketika saya lulus, saya keluar dari pondok, itu kadang-kadang itu saya mikir gini, seandainya saya dulu punya target yang lebih cepat lagi, seandainya saya dulu lebih rajin lagi, itu geten begitu, nyesel begitu. Padahal saya itu pernah jadi bintang tahfidz terbaik tapi nomor 2. Loh ini temenan ini. Itu saingannya anak sak pondok. Zaman itu santri MK waktu saya mondok itu sekitar 850-an. Tapi enggak kalau sekarang kan sampai ribuan. Loh zaman itu. Terus saya masih ingat dapat hadiah. Yang uji terakhir itu Yai Syakir, itu diuji langsung begini. Tapi saya nomor 2. Saya dapat uang waktu itu ya. Kalau saya tidak salah ingat itu 200.000 tahun 2000, 25 tahun yang lalu. Loh, sampean bayang no, 200.000 25 tahun yang lalu itu sudah berapa kalau sekarang? Wah, aku yo saya lupa 200 atau 100. Pokoknya dapat uang di amplop begitu. Jadi so peneng. Terus salah satunya uang itu tak belikan kamus Al-Asri. Kamus Al-Asri itu kamusnya harganya 83.000, tebel ini. Setebel ini kamus bahasa Arab itu. Ada tulisannya, ini hadiah edisi bintang tahfidz itu. Jadi itu kemudian ketika saya di sini dulu, enggak tahu kalau sekarang ya. Itu kan kemudian saya mulai menggagas ada bintang tahfidz. Bintang tahfidz itu enggak nunggu wisuda kalau dulu zaman saya itu. Itu setelah akhir tahun ujian itu ada yang wisuda, yang enggak wisuda pun ada ujian tahfidz itu ada yang terbaiknya. Tak belikan trofi, tak siapkan amplop uang saku. Ini untuk memotivasi teman-teman. Loh itu saja iki cerita rek. Saya yang katanya teman-teman tuh rajin. Itu saja masih getun. Saya tak kasih tahu ya jadwal kegiatan saya dulu waktu saya mondok itu. Pagi habis subuh setorannya habis subuh. Setelah itu sekolah biasa. Pulang zaman saya waktu itu pulangnya jam 12 lebih 10. Terus persiapan setengah 1 jamaah zuhur.
Setelah jamaah zuhur makan siang. Setelah makan siang saya mesti ke masjid ngaji. Jadi jam 1 sampai setengah 3 deres. Setengah 3 saya istirahat, hanya setengah jam wajib tidur siang. Karena asarnya itu mesti jam 3. Jadi asarnya maju mundur itu adanya jam 3 di pondok itu. Saya tidur setengah jam di masjid itu. Setelah itu jamaah asar, setengah 4 selesai, saya mandi, beres. Jam 4 saya sudah berada di Makom Tebireng, di Makbaro. Karena dulu masih boleh keluar santri itu. Kalau santri sekarang putra boleh keluar, bahaya. Tutup dindiar, ada game online barang misalnya. Dulu kan nggak ada HP. Saya di Makom itu sampai jam 5. 1 jam itu saya nambah. Ini proses saya menghafal waktu itu. Nambah untuk distorkan besok pagi. Lah saya setorannya itu nambah 1 halaman atau 2 halaman. Kalau pas cepet ya 2 halaman. Rata-rata ya 1 halaman. Sama mempersiapkan setoran itu 4 halaman hafalan baru. Jadi hafalan baru itu saya nambah ayat apa contohnya, saya nambah seperempat ya, maka saya mulainya itu dari awal juz setorannya itu. Jadi hafalan baru itu tetap kita persiapkan, tidak kita tinggal. Jam 5 balik ke pondok, karena gerbang pondok ditutup jam 5. Sudah saya ke masjid, nunggu maghrib yang ngaji lagi. Habis maghrib mudarosa yang kelompok 3-3 itu loh, saling simak dengan teman sampai setengah 8. Setengah 8, kalau masih dulu waktu normal setengah 8 itu jam belajar, saya belajar gambar. Kalau terus saya ada perubahan waktu itu, waktu mau wisuda atau apa itu setengah 8 itu jam belajar, saya tetap ngaji. Tapi aslinya jam 8 setelah jamaah itu kan jam belajar sampai jam 9. Nah, terus jam 9 keluar makan malam. Waktu itu makan malam kan tidak ada di pondok, keluar beli makan malam. Saya jam 10 malam sudah ngaji lagi di Makom. Paling cepat tuh sampai setengah 12. Setengah 12 tidur, ya bangun sebelum subuh. Jam 3, setengah 4 tahajud, gitu terus muternya. Ya tetap guyon ya ada, waya Jumat ya main bola. Tapi kalau Selasa saya enggak, Jumat saya bal-balan untuk olahraga sambil rehat lah. Jadi bendino yus ngono wae. Apakah enggak bosan? Ya enggak, tapi begitu itu yang saya lakukan. Kata orang-orang itu sregep kejarine wong-wong. Padahal menurut saya ya ini memang kewajiban lah di pondok lek gak ngene terus kate lapo. Itu kalau enggak kita atur, arek pondok lek masih banyak waktu tidurnya, iku getun nanti sampean. Ya. Jadi memang di pondok itu waktunya untuk mengasah diri, untuk istifadah. Itu aja ketika sudah keluar pondok itu kadang memimpikan kembali. Enak ya di pondok kan, gak mikir apa. Tapi kan waktu enggak bisa kembali. Lah sampean mumpung sekarang timingnya ini tepat. Daripada nanti menyesal waktu enggak bisa kembali. Apalagi sampai ini ibu-ibu, tidak ada yang bawa bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak itu punya kesibukan masing-masing. Ibu-ibu itu di rumah itu tidak nganggur. Di rumah itu, kecuali orang-orang yang mager, yang memang bawaannya malas. Di rumah itu tidak ada hari libur. Maka sampean harus pintar ngatur waktu. Kalau sampean sekarang sudah banyak yang sampean peroleh, Quran sudah selesai, hafalannya sudah bagus, sampean tinggal melangkah yang lain, mengupgrade yang lain, keilmuan yang lain, sehingga sampean bisa berperan, tetap peran sebagai ibu, tapi peran sebagai orang bisa memberikan manfaat juga bisa. Ikut ngajar di TPG, ikut nunggu setoran, ikut ini dan seterusnya. Jadi punya banyak peran. Itu harus sampean siapkan sejak sekarang. Nah, sampean tinggal ngatur. Mungkin sampean ngomong begini, iya enak jenengan laki-laki kan gak pernah kedatangan tamu bulanan. Kalau saya seperti itu kegiatannya ya gak bisa, kan ada tamu bulanan. Nah makanya ketika pas tamu bulanan itu sampean pakai pendapat yang tetap deres walaupun tidak nambah. Walaupun ada pendapat yang tetap nambah juga boleh, tapi mama yang lebih hati-hati. Ya, deres. Maka tetap harus terprogram.
ada target gitu loh. Karena sampai belas seminggu gak ngaji belas, itu mulai mana itu butuh penyesuaian lagi. Aduh, cik males, cik abot gitu. Sama kayak habis pulang gitu, mari mulai, dia omong wis nyantai, itu kadang balik ke sini cik penyesuaian lagi. Ini sudah lagi kan liburan ini. Jadi ritmenya itu harus dijaga. Kalau sampai sudah, karena anak pondok itu kan biasanya kalau pulang itu kan mumpung di oma nyantai dhisik. Ya karena liburan, nanti balik lagi mulai lagi sregep maneh. Tapi kalau sudah boyong pulang kok sampean begitu, lah terus kapan sregepe? Mama kayak saya sudah ndak mondok, sudah pulang, punya banyak tugas-tugas. Terus nek aku gak memotivasi diri saya, si asik nyantai mumpung di oma. Lah ini di oma terus kapan sregepe kan begitu. Fandi kumang marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, pernah bersabda, innan nasa, sesungguhnya orang-orang, iku lakum, iku bagi kalian. Oh, ngene. Innan nasa, sesungguhnya orang-orang, lakum bagi kalian, iku tabaun, para pengikut. Jadi kalau ada orang yang oleh Allah dianugerahi atau dititipi ilmu, maka orang-orang awam itu akan mengikuti. Maka kalau diikuti orang, maka jagalah diri kita sebaik-baiknya, karena kita menjadi teladan. Itulah doa ibadur rahman, waja'alna lil muttaqina imama, agar dijadikan oleh Allah sebagai teladan bagi orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu sudah baik, kok kemudian menjadikan sampean sebagai teladan, berarti sampean level takwanya lebih tinggi dibanding yang lain. Wa inna rijalan, dan sesungguhnya beberapa orang-orang, rijal itu bisa disebut orang-orang yang menjadi tokoh atau orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Yaitu podo mendatangi sopo rijal kum ing kalian, min aqtaril ardi, dari segala penjuru bumi. Kum ing kalian, min aqtaril ardi, saking segala penjuru bumi, yatafaqqahuna, belajar atau memperdalam sopo rijal, mondok, memperdalam ilmu, fiddini, ing dalam agama. Kalau kalian sudah punya pengikut, kalau sudah punya santri, lalu banyak orang yang datang mondok ke sini, ada yang dari Kepulauan Riau, ada yang dari Batam, ada yang dari Mojokerto, ada yang dari mana lagi? Trenggalek, ada Trenggalek, Tulungagung, ya, terus mana lagi? Magetan, umpama. Datang ke sini, maka pesan beliau untuk guru-gurunya, untuk asatidnya, untuk pengasuhnya, fa'idha attaukum, maka apabila datang sopo mereka atau mendatangi sopo mereka, kum ing kalian, mondok di sini, fastausu, maka perlakukanlah sopo kalian, bihim, kelawan mereka, artinya terhadap mereka, fastausu, maka perlakukanlah bihim, terhadap mereka, khairan, ing yang terbaik. Khairan, ing hal yang terbaik. Jadi harus difahami ya, maksudnya memperlakukan yang baik itu ya menghormati, menyayangi, tetapi tetap dalam kerangka mendidik. Mendidik itu untuk apa? Perbaikan yang akan datang. Contoh, ada anak mondok,
cebet tengah malam kayak tadi yang saya ceritakan. Mosok terus dijarno ae. Kami kan sayang sama sampean, enggak apa-apa wes sampean silakan keluar jam 2 boleh jalan-jalan ke Jombang. Itu namanya enggak sayang. Maka harus di pressing. Kilo, jam 2 malam enggak boleh keluar jam sekian. Ini enggak boleh. Kenapa? Ini berbahaya. Itu bentuk sayangnya begitu. Sama kayak begini. Sampean tahu bengkel mobil lah, kita ambil contoh. Ada orang mobilnya itu pesok. Pesok itu apa bahasa Indonesianya? Penyot. Mari nabrak gitu pojokan ini pesok. Terus orang ini bawa ke bengkel. Kira-kira bengkel itu dandani motor sing pesok iki apa carane? Apa dilus-lus tok ini? Saya mengerti mobil yang pesok, umpama kalau lihat kualitas pesoknya nemen apa enggak. Itu biasanya pesok blesek begitu, itu dari dalam pakai alat ditutup, dok kan begitu. Sampai kembali enggak pesok, terus kan catnya kan rontok. Cat ini mau dicat ulang, itu biasanya digosok dulu biar catnya lebih nempel. Dikelentei. Kalau ada yang Nayeng itu apa bahasa Indonesianya? Berkarat itu dihilangkan karatnya, terus ditembel dulu. Mari ditembel, baru didempul, baru dicek. Pertanyaannya, opone ono uang nggawa nang bengkel motor pesok tadi, terus ngerti perlakuannya montirnya bengkel tadi, motornya didodok-dodok. Mas, mobil saya tak perbaiki kesing kok tambah sampean tutuki. Apa begitu? Enggak, karena tahu nutuki iki cek dadi api. Sampean mondok. Ono sing sugih, HP-ne apik yo omahe. iPhone 20. Nah, ini belum keluar, tapi sudah punya sampean. Jadi bukan yang 17. Generasi ini sudah masa depan. Sampean pengin digok nang pondok, cek koncone ngerti kabeh. Ya, karena kalau HP-nya iPhone itu biasanya ada foto bareng, itu mestinya dikeluarkan yang iki HP dekku apik. Wah. Cek ngerti lah, pas foto kan ketok apel krowak iku. HP ini rek kan begitu. Begitu kan HP ini apik. Wah, kan gitu. Sudah beda, cara jalannya sudah beda. Gara-gara bawa HP yang nanti sing HP-nya Xiaomi itu rotok disingkit rotok minder gitu. Kembali lagi ke materi. Sampean ndek pondok kan gak oleh nggo HP. Itu juga bagian dari menggembleng sampean. Sampean tidak dimanjakan oleh hal itu. Makanya sampean nek mulai utawa sambangan, saya kadang-kadang kasihan sama orang tua itu. Orang tua gak direken, sing direken HP ini ya. Dijak ngobrol, nggih, iya, enggak. Hak itu namanya. Sampean tahu orang hak. Itu gara-gara belajar huruf hijaiyah enggak beres itu. Mestinya kan alif ba ta ha kha. Itu dia belajarnya alif ba ta ha kha. Alif ba ta fa jim ha kha gitu. Gara-gara enggak beres belajar hijaiyahnya alif ba ta fa jim mesti kan ha kha. Itu ha kha beneran. Ono ta sing ngono iku rek. Disambangi wis gugup mbek HP ya. Perbaiki, ojo terus-terusan ngono. Kamu harus di HP fokus itu. Jadi diajak ngomong itu enggak fokus, tidak nyambung. Jawab sebisanya, asal aja jawabnya. Ya apa ini ceritanya? Ya ngono iku wis ta laos. Kowe ambek HP ini. Sambangan itu ditanya orang tua, "Mene sambangan dibawakan apa?" Sambangan sudah ndak nanya orang tua sehat apa ndak. Anu mawon, jangan lupa HP nggih, jangan lupa HP. Begitu HP-nya sengaja jare orang tuanya begini, wis gak usah tak gowo HP nu arek HP-an tok ae. Terus orang tuanya bilang, "Maaf ya, Nduk, lupa HP-nya." Wah, akhirnya sambangan 1 jam 2 jam. Ya Allah. Wonge teko. Iki ya opo.
Jadi sampai di pondok itu digembleng. Digembleng itu memang harus. Ya tadi kemarin yang saya sampaikan waktu ngaji Ahad Wage itu loh. Setelah Nasara yang suruh harus ada proses doroba yadribu. Lah doroba yadribu ini penggemblengan sampean di sini. HP dijauhkan karena HP ini mengganggu konsentrasi belajar sampean. Ya kalau sampean melihat teman-teman sampean yang enggak mondok ya bebas. Sekarang kata enak, tapi masa depan ya kita sama-sama enggak tahu. Tapi paling tidak masalahnya begini loh, kata kuncinya itu. Kalau hari ini itu kita dikekang untuk kebaikan itu sama kayak orang di bengkel, metu toko bengkel, kondisinya bagus. Tapi hari ini di los, ya los dol, gak rewel, ya apapun diberikan, ini tidak kuat. Kakak-kakak kita yang sudah kuliah, bukan di sini, yang di luar. Saya tahu karena saya kan ngajar di kampus. Itu kan di kampus itu remnya untuk mengendalikan HP, itu remnya ada pada diri sendiri. Kalau tidak bisa ngerem, ya dia tidak belajar, semua mengandalkan HP. Diskusi ngandalno HP. Diskusi perkuliahan, habis jelaskan tidak paham, nyari googling, nyari di IE, tanya. Setelah itu dijelaskan, dibaca, tapi dia tidak punya ruh. Kenapa? Karena dia membaca tekstual, tapi gak paham karepe opo. Karena tidak menjiwai, ilmu itu tidak dipelajari secara serius, hanya didapatkan secara instan. Nah ini PR sampean. Generasi sekarang itu kan disebut generasi strawberry. Tahu generasi strawberry? Dari kejauhan itu terlihat indah, wah bagus sekali. Tapi dia rapuh. Roto didik jebrot. Oh iya. Sampean jangan jadi seperti itu. Kenapa? Karena sampean sejak kecil sudah kenal namanya gadget. Kenapa? Karena dari usia sampean itu serba instan. Ini membentuk karakter seseorang, hati-hati. Ini bicara secara umum loh ya. Sehingga ada apa-apa didik gak bisa, itu putus asa. Nggak bisa aku, enggak bisa aku, enggak. Nggak ada usaha untuk ya apa caranya. Maunya sesuatu itu instan. Ingin mendapatkan sesuatu tapi secara instan. Nyambut gawe titik, aku angel ngono, enggak wis isin aku. Padahal semua itu berproses. Semua itu berproses. Ya, namanya maunya instan tapi mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini jangan sampai. Jadi jangan sampai kritikan terhadap generasi sampean itu disebut generasi strawberry. Sampean harus buktikan, enggak. Saya generasi durian. Tapi jangan nyakiti orang lain, nanti tajamnya nyokrok-nyokrok yang lain, bahaya ini. Ada pertanyaan? Gak tau takok sih. Kalau mbak-mbak yang dulu tuh anggene takok begitu. Berarti anak sekarang tuh lebih cepat paham karena tidak pernah bertanya. Atau pilihannya dua, memang paham beneran. Atau pilihannya tiga, atau yang kedua gak paham plus sehingga gak tahu apa yang harus ditanyakan. Atau yang ketiga, gak berani mau nanya. Jangan jadi generasi strawberry yang gak berani nanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمهات. اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وتلاميذنا وتلميذاتنا خاصة من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقوى ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسلكوا بالخير. اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا
اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا أفضل ما هو أهله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاءنا بسر الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن إماما ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.